Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Mutiara Lubis dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisasi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2018, ada sekitar 20 juta anak di dunia yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Padahal, untuk mendapatkan kekebalan komunitas, dibutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi, paling sedikit 95% dan merata. Akan tetapi, saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada pula anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi sama sekali sejak lahir. Apa itu imunisasi? Imunisasi merupakan hal yang wajib diberikan pada bayi usia 0-9 bulan. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit atau usaha untuk memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh guna merangsang pembuatan antibodi yang bertujuan untuk mencegah penyakit tertentu. Di Indonesia, imunisasi yang telah diwajibkan oleh pemerintah sebagaimana juga yang telah diwajibkan WHO antara lain imunisasi BCG, DPT, hepatitis, campak, dan polio. Selanjutnya, tujuan pemberian imunisasi. Tujuan umumnya yaitu menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, tercapainya target Universal Child Immunization, yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di seluruh desa atau kelurahan pada tahun 2014. Yang kedua, tervalidasinya eliminasi tetanus maternal dan neonatal atau insiden di bawah 1/1000 kelahiran hidup dalam 1 tahun pada tahun 2013. Yang ketiga, eradikasi polio pada tahun 2015. Yang keempat, tercapainya eliminasi campak pada tahun 2015. Dan yang kelima, terselenggaranya pemberian imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis atau Safety Injection Practice and Waste Disposal Management. Penyelenggaraan imunisasi. Anda sudah banyak mendengarkan tentang imunisasi. Tahukah kalian siapa sajakah yang bisa memberikan pelayanan imunisasi? Yang dapat melaksanakan pelayanan imunisasi adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan mempertahankan prinsip keterpaduan antara pihak terkait. Penyelenggaraan imunisasi adalah serangkaian kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan imunisasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis imunisasi. Berikut ini pembagian jenis imunisasi. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar, imunisasi itu terdapat 2 jenis, yaitu ada wajib dan pilihan. Dan wajib terbagi lagi atas 3, yaitu rutin, tambahan, dan khusus. Nah, selanjutnya langsung saja kita membahas lebih jelas mengenai jenis imunisasi. Yang pertama ada imunisasi wajib, merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, tambahan, dan khusus. Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan secara terus-menerus sesuai jadwal. Imunisasi rutin terdiri atas imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Berikut akan diuraikan macam vaksin imunisasi rutin meliputi deskripsi, indikasi, cara pemberian dan dosis, kontraindikasi, efek samping, serta penanganan efek samping. Imunisasi tambahan diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode waktu tertentu.
Imunisasi khusus merupakan kegiatan imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Jenis imunisasi khusus antara lain terdiri atas imunisasi meningitis, meningokokus, imunisasi demam kuning, dan imunisasi anti-rabies. Yang kedua ada imunisasi pilihan. Setelah mempelajari tentang macam vaksin imunisasi dasar, sekarang kita akan mempelajari macam vaksin imunisasi pilihan yang sudah beredar di Indonesia. Imunisasi pilihan merupakan imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, HIV, tifoid, varicella, hepatitis A, influenza, pneumococcus, rotavirus, Japanese encephalitis, dan HPV. Jadwal imunisasi. Perlu diatur urutan pemberian vaksin dalam jadwal imunisasi. Berikut ini jadwal pemberian imunisasi pada bayi di bawah 1 tahun, usia balita, anak usia SD, dan WUS. Yang pertama, jadwal pemberian imunisasi dasar. Yang kedua, jadwal imunisasi lanjutan pada usia balita. Yang ketiga, jadwal imunisasi lanjutan pada usia sekolah. Dan yang keempat, jadwal imunisasi lanjutan tetanus toksoid. Imunologi penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Imunologi adalah ilmu yang sangat kompleks, mempelajari tentang sistem kekebalan tubuh. Perlindungan terhadap penyakit infeksi dihubungkan dengan suatu kekebalan, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Sistem kekebalan adalah suatu sistem yang rumit dari interaksi sel yang tujuan utamanya adalah mengenali adanya antigen. Antigen dapat berupa virus atau bakteri yang hidup atau yang sudah diinaktifkan. Selanjutnya, sistem kekebalan. Yang pertama, kekebalan aktif, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh sistem kekebalan seseorang sendiri dan menetap seumur hidup. Yang kedua, kekebalan pasif, kekebalan atau perlindungan yang diperoleh dari luar tubuh, bukan dibuat oleh tubuh itu sendiri. Nah, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu difteri, campak, pertusis, hepatitis B, tetanus, poliomielitis, tuberkulosis, dan human papilloma virus. Memberikan informasi dengan penyuluhan tentang imunisasi sangat penting untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan yang akan dilakukan. Dapat menggunakan alat peraga misalnya poster. Setiap sasaran yang datang ke tempat pelayanan imunisasi sebaiknya diperiksa sebelum diberikan pelayanan imunisasi. Tentukan usia dan status imunisasi terdahulu sebelum diputuskan vaksin mana yang akan diberikan. Prinsip dalam pemberian imunisasi adalah tepat sasaran, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yaitu difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, hepatitis B, poliomielitis, dan campak. Sasaran imunisasi yaitu bayi, balita, anak usia SD kelas 1, 2, dan 3, dan wanita usia subur. Imunisasi yaitu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap penyakit. Apabila suatu saat terpajan dengan penyakit, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.